trading bisa lebih puas dan nyaman dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, karena ini sudah jam 1 siang ya, saya mau bahas untuk OI data dulu ya. Dan kita juga ini lagi loading ya, kita mau lihat juga untuk news hari ini ya, di hari Kamis gitu teman-teman. Oke, jadi nggak banyak movement untuk minggu ini ya, marketnya memang cenderung sideways dan nggak banyak entry juga untuk saya sendiri ya. Di sini kalau kita lihat untuk hari ini newsnya itu yang paling berkenan itu ada dari Initial Jobless Claim ya, ini bintang 3, ini adalah news mingguan. Kemudian kalau kita lihat nih ada the Fed Manufacturing Index ya, nih ya. Oh ini kalau kita lihat untuk yang jobless claim dulu, di sini ada 242, 235 ya, artinya sini ada sedikit pengurangan untuk si bagian jobless claimnya, artinya klaim penganggurannya itu berkurang gitu ya. Tapi let's see nanti aktualnya bagaimana. Dan kemudian dari Fed Manufacturing Index-nya itu dari 4,5 ke 4,8. Nah ini juga overall sih sebenarnya bagus ya. News itu positif ya untuk si indeks dolar itu nanti itu sendiri teman-teman. Nah kemudian di sini ada crude oil inventory ya. Ini juga good for oil ya, dimana kalau kita lihat dari 3.730 ke minus 2.800. Artinya persediaan ya minyak itu berkurang. Nah ini nanti bisa memarkup ya harga si oil itu sendiri teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi ya, di sini open interest-nya sudah ada ya. Oke, open interest-nya kita cek dulu untuk bagian metal, kemudian ada gold ya di sini. Nah, untuk si gold ini sendiri ya, ini kita kalau kita lihat nih, kita pakai less than 30 DTE dulu. Ini kan masih 30 DTE ya. Lagi loading. Nah, ini untuk yang 0 DTE. Sekarang kita cari dulu patokan untuk open hari ini gitu. Jadi hari ini itu dia open di level harga 2328. Berarti patokan kita itu 2330 aja gitu. 330 di sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, di atas 330 itu ada 335, kemudian 2345 ya. Lalu 2355 ya. 2355 ini cukup ada nih. Ya, 2355 dan 2365 teman-teman. Lalu ada lagi itu di 2375 dan 2345 gitu. Cuma kalau saya lihat memang untuk saat ini ya dia masih berkutik di 45 ya, berkutik di 45 dan 355 gitu teman-teman. Di bawah 2330 ya itu ada dari 2325 ya, di sini ada put money, kemudian 22295 ya, sampai kurang lebih di sini nih 2310 sampai 2295 gitu teman-teman. Oke, nah kemudian kalau kita lihat lagi memang masih prefer sih kalau saya secara TA ya, secara TA itu masih prefer untuk sell untuk si gold ini sendiri teman-teman. Karena kalau kita lihat ini ada 1, 2 ya kan, terus ini 1, 2. Jadi secara strukturnya ini dia masih turun. Nah ini potensi ya, dia pullback nih ya, dari range lah. Kalau kita ngomongin range itu berarti kurang lebih dari 2343 ya di sini ya, sampai tertinggi itu bisa 2363. Tadi turun lagi ya, break low ya, kemudian dia bentuk low baru. Low baru ini potensi di 2260 atau 2250-an teman-teman di sini gitu. Oke ya, jadi memang secara struktur itu dia masih turun untuk si daily-nya itu sendiri. Nah tapi kalau intraday memang uptrend ya, intraday itu memang masih uptrend gitu. Oke, kalau kalian punya pandangan lain nggak apa-apa, kalian boleh diskusikan juga di kolom komentar ya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi itu kalau dari intraday ya, dari daily sorry. Nah kalau untuk intraday-nya ya, di sini kita lihat sini saya ada mau sedikit merubah zonanya ya. Ini kan zonanya kita buat berdasarkan dengan Fibo ya. Fibo-nya itu kita tarik dari sini ya.
berapa 23 287 ke 2286 gitu. Nah, ini sedikit mau saya tarik, mau saya ubah zonanya karena saya lihat di sini ada sedikit spike, bukan spike ya, tapi height ya, yang memang condong lebih banyak rejectionnya. Sedangkan zonanya ini kan nggak nyampe nih ya, cuma sampai kurang lebih 2349 gitu teman-teman. Nah, ini mau saya sesuaikan gitu untuk zonanya. Nah, zonanya itu nanti kalau udah disesuaikan berarti kita ngambil yang sebelah sini. Nah, kurang lebih di sini gitu. Oke, kurang lebih di level harga ini ya 2355 ya, mulai dari 2348 sampai 2355 gitu teman-teman. Jadi ini agak melenceng dari Fibo ya zonanya ya gitu. Nah, ini potensi jadi selling point kita untuk hari ini gitu, dan saya juga akan ada potensi untuk nunggu di sini juga nih untuk hari ini. Yang pertama dari current high yang di sini ya, ini juga current high-nya di sini ya kan. Nah, ini juga last rejection di sini gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah area breakout-nya dia itu sendiri teman-teman gitu. Oke, nah kemudian kalau kita ngomongin sell point ya, kalau kita ngomongin sell point berarti targetnya itu target utama kita pasti 2337. Nah, kalau untuk sell opportunity yang lebih bagus ya, maka kita masih tunggu dia bisa break ke bawah 2325 ini itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan in case kita ada dapat sell ya di sini, terus dia turun ya, dia break dari 2325, maka kita bisa dapat jackpot lebih dengan targeting di 2310 sampai di 2297 dan 2286 gitu teman-teman. Oke, tapi kalau misalkan kalian telat ya dan memang baru mau nge-sell ya ketika harga turun, maka pastikan dia break dari 2325 dulu ya, baru dia lanjut untuk lebih mudah lah gitu, lebih mudah untuk melanjutkan penurunan ke bawah gitu teman-teman ya. Itu maksudnya kayak insight dari saya gitu ya. Kalau misalkan ditanya, Bang, breakout itu pakai time frame berapa? Nah, kalau misalkan untuk breakoutnya itu kita bisa patokin di time frame 1 hour saja udah cukup gitu, 1 jam itu udah cukup teman-teman gitu. Oke ya, jadi memang untuk saat ini saya masih coba untuk lihat sell dulu di kurang lebih 2348 2355 itu range-nya ya, dan nanti mungkin SL bisa di atas 55 itu sendiri teman-teman gitu. Kalau masih kena misalkan harganya ini nggak pullback di sini gitu ya, lanjut naik, berarti kita tunggu di 2363 lagi gitu. Jadi ada dua zona ya, 2363 itu nanti sampai 2365 gitu teman-teman. Oke ya, pokoknya intinya kita tunggu di zonanya aja gitu, jangan terlalu jangan terlalu overconfidence gitu ya. Tetap aja walaupun zona ya, kita tetap harus menahan juga ya, agar tidak overconfidence dan juga tidak overload ya, sehingga money management itu sangat rapi gitu ya teman-teman. Nah, kenapa saya lebih suka menunggu di zona? Karena saya jadi punya alasan entry yang lebih jelas gitu, dan alasan cut loss yang lebih jelas ya, juga alasan misalkan setup itu berhasil, saya tahu nih, oh ya berarti alasannya itu udah benar gitu. Maksudnya kayak in case kan ada nih ya, kadang-kadang kita zonanya di atas ini, tapi kita mau nyicil entry di sini nih, tapi begitu ditarik ke atas ini kita bingung, ini mau di cut loss atau enggak, nanggung nih. Tapi kalau misalkan nggak di cut loss, dia naik, berarti kita kan rugi double gitu teman-teman. Nah, nanti ketika kita ditanya ya apa yang kita pelajari nih saat gagal itu, kita nggak paham gitu ya. Paling yang bisa kita pahamin adalah, oh iya, kita gara-gara kita tuh nggak sabaran dan itu harus entry di luar zona gitu teman-teman. Makanya sebisa mungkin kita usahakan untuk benar-benar patuh ya sama setup kita dan percaya sama analisa kita gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Memang nggak banyak pergerakan sih untuk gold ya, paling itu jadi beberapa level yang harus kita pantau juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya punya pertanyaan ataupun punya insight baru ya, boleh banget kalian share di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba balas juga ya, saya juga akan coba balas untuk komentar-komentar kalian yang memang memiliki insight yang bagus teman-teman gitu. Oke, kalau kita lihat juga misalkan dari volume profile ya, volume profile ini masih jadi high range volume ya di sini. Ya, ini masih jadi high range volumenya dia. Kemudian the next high range volumenya itu ada di level harga sini ya, kurang lebih di sini ya. Nah, ini high range volume juga nih. Nah, ini ya, ini high range volume juga gitu teman-teman
Ya, jadi memang ketika dia bisa break dari high price volume ini, ya, berarti dia masih potensi untuk lanjut naik. Ini sih belum ada tanda-tanda untuk sell point ya, gitu. Ya, paling nanti kalau kita lihat di 4 hours-nya, di 4 jamnya, ya di sini. Nah, ini kan ada beberapa rejection nih. Ya, nah ini kita baru bisa manfaatin area ini untuk jadi selling point kita, gitu teman-teman. Ini juga kalau kita link ya ke belakang juga masih cukup bagus gitu. Oke, jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.